Gorengan di Semarang yang memperkecil ukuran gorengannya lantaran harga tahu tempe semakin mahal. Sementara di Ciamis, Jawa Barat, harga tahu tempe yang naik membuat omset pedagang turun hingga 50%. Melonjaknya harga kedelai membuat harga tahu dan tempe seketika naik di pasaran. Di Pasar Manis, Ciamis, Jawa Barat, harga tahu naik Rp1.000. Para pedagang mengaku menaikkan harga tahu agar tak merugi. Sedangkan pedagang tempe terpaksa mengecilkan ukuran tempe yang dijualnya agar tidak ditinggal pembeli. Naiknya harga pangan berbahan dasar kedelai tersebut membuat omset pedagang tahu dan tempe di pasar menurun hingga 50%. Ada yang naik 500. Terus? Susah. Ada yang naik 1.000? Ada. Ini kalau naik kayak gini, pembeli protes nggak? Protes. Tadinya 3.000, sekarang lebih 4.000. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pedagang gorengan juga kelimpungan menanggapi naiknya harga tahu dan tempe. Guna mensiasati naiknya harga bahan baku gorengannya, salah satu pedagang terpaksa mengecilkan ukuran gorengannya agar bisa dijual dengan harga yang sama tanpa menaikkan harga. Ya, jalan satu-satunya kita kecilin sedikit. Walaupun kita dapatnya sedikit, tapi ya yang penting jalan. Jadi kita sama-sama jalan. Ya pembeli juga nggak terlalu rugi. Dagangannya kecil-kecil, harganya masih standar. Kita juga nggak terlalu rugi dalam mensiasati itu. Jika harga tahu tempe belum juga turun di pasaran, tak menutup kemungkinan para pedagang akan menaikkan harga jual gorengannya agar usahanya tetap berjalan. Tim Liputan melaporkan. Masa-masa sulit seperti ini semoga cepat berlalu, harga pangan stabil, dan para pedagang bisa meraup keuntungan. Amin ya robbal alamin. Ustadz Erik, dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia akan diuji kesabarannya dengan berbagai cara, mulai dari kekurangan harta, rasa lapar, dan ketakutan. Ustadz Erik mungkin bisa elaborasi lagi terkait perintah bersabar dalam Al-Quran? Ya, tentu ya kita selalu diingatkan dan banyak sekali ayat-ayat yang selalu mengingatkan bahwa hidup ini adalah ujian ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat, kita ini akan selalu diuji ya. Diuji dari tadi syai' minal khauf ya, sedikit ketakutan, syai' minal ju' ya, kelaparan ya. Diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan jiwa oleh Allah begitu ya. Tetapi kata Allah berikan busra ya. Busra itu kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka itu ketika diuji mereka memahami secara konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karenanya ayat ini dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi ayat ini menegaskan bahwa orang-orang beriman haruslah selalu memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, sabar, kenapa sabar? Karena kita harus bisa menerima dulu kondisi, menerima keadaan. Jadi kenapa sabarnya duluan? Karena Allah menginginkan kamu terima dulu ujian dari saya ini. Kalau kamu nggak terima ya sulit. Kamu terima dulu ujian ini. Ujian kesulitan, ujian pangan, barang-barang naik, ini BBM semua dan lain-lain. Terima dulu. Ya, ketika kamu sudah menerima, sudah mengikhlaskan bahwa ini ujian, kemudian sholat. Apa itu sholat? Intinya doa. Mohonlah kepada Allah. Nah, ketika kamu kemudian memohon kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'alhu mahrazan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, kalau kamu berpasrah, menerima, berserah diri kepada Allah, ya, kemudian kamu melakukan ketaatan kepada Allah, jalan sesulit apapun akan Allah berikan jalan keluarnya. Ya, masalah sesulit apapun Allah akan berikan jalan keluarnya, dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan masalah rizki Allah akan berikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu. Masya Allah, harus selalu sabar dan sholat dan tetap terus berikhtiar. Nah, selanjutnya Ustadz, dalam surat Al-Insyirah juga dikatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bagaimana tafsir lebih komprehensif terkait ayat ini, Ustadz? Ya, tafsir ini kan sebetulnya dibuka dengan fa iza faraqta fansab.
wa illa rabbika farghab. Ya, jadi bagaimana seseorang itu harus bersungguh-sungguh terus menghadapi segala sesuatu ujian, segala sesuatu peristiwa keseharian dalam hidup itu, sungguh-sungguh hadapinya. Ya, bersungguh-sungguh diulang faidza faragta fansab. Ya, wa illa rabbika farghab, tetapi tetap berharap segala sesuatunya itu kepada Allah. Jadi sungguh-sungguh itu dalam batas poin ikhtiar, kita maksimal aja upaya, pokoknya apa yang kita bisa kita upayakan, ya tentu dengan jalan-jalan yang Allah sudah tuntun, dan kemudian berserah diri kepada Allah. Ketika ditegaskan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri itu 2 kali. Karena apa? Karena memang bersama kemudahan itu bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Hanya karena kita fokusnya selalu mengeluh dulu, ya sulit dulu, baper dulu. Jadi yang dilihat hanya kesulitannya saja. Tetapi ketika kita berzikir, menenangkan hati, menjernihkan pikiran, mensucikan jiwa, akan muncul yang namanya kemudahannya akan terlihat. Nah, karenanya Allah tegaskan dalam kesulitan itu sebetulnya ada kemudahan yang Allah berikan, tetapi kamu harus cari dengan cara seperti apa? Tadi wasta'inu bisobri wasallah, dengan cara sabar, terima dulu, jangan jadi mumet, jangan jadi jengkel, jangan jadi marah dulu, ya kamu sabar, berserah diri, terima itu, ikhlaskan. Nah, setelah itu kamu pikirkan. Allah sudah kasih itu clue-cluenya, jalan keluarnya, begitu. Insya Allah. Insya Allah luar biasa sekali.